Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Safari, mahasiswa Universitas Terbuka, Prodi Sistem Informasi. Baik, pada video kali ini saya akan membahas terkait dengan tugas 2 mata kuliah jaringan komputer. Pada tugas 2 diberikan soal, silakan pelajari panduan praktek tugas 2, kemudian praktekkan setiap materi yang dijelaskan. Ini ada 20 item, diantaranya adalah terkait dengan command prompt. Baik, untuk tugas 2 jaringan komputer ada satu soal, silakan pelajari panduan praktek tugas 2, kemudian praktekkan setiap materi yang dijelaskan, mulai dari CD, JLS, sampai dengan NET. Laporkan kegiatan praktek yang telah dilakukan dengan mengupload link rekaman video. Baik, langkah yang pertama, tahap persiapan. Command prompt adalah Command Line Interface atau CLI yang dimiliki oleh Microsoft Windows. Istilah command prompt atau disingkat dengan CMD merupakan suatu perintah DOS yang ada pada sistem operasi Windows. Terdapat beberapa perintah yang dapat dimasukkan ke dalam CMD terkait dengan penggunaan dari sistem operasi Microsoft Windows. Beberapa perintah yang akan digunakan dalam pelajaran ini memerlukan hak administrator pada kontrol pengguna akun dari Microsoft Windows. Baik, untuk membuka CMD, caranya adalah klik mulai dan ketik CMD di kolom pencarian, kemudian menekan Enter, tekan Ctrl Shift plus Enter. Untuk mengetahui apakah command prompt sudah terbuka dengan akses administrator, cukup lihat bagian title bar. Title barnya di sini tertulis administrator command prompt. Jika sudah tertulis seperti ini, maka sudah benar. Mari kita praktekkan. Kita pilih yes. Nah, ini sudah benar command prompt. Kemudian berikut ini adalah perintah dasar pada jaringan komputer menggunakan CMD. Di antaranya adalah CD, perintah untuk pindah direktori. Ya, seperti ini. CD, pindah direktori. Kemudian yang kedua adalah CLS. CLS singkatan dari Clear Screen, digunakan untuk membersihkan semua tulisan yang ada di layar komputer. Sudah bersih. Kemudian selanjutnya adalah CLS flash tanda tanya. Ini menampilkan file bantuan untuk perintah CLS, sama seperti dengan CLS yang baru saja kita praktekkan. Selanjutnya adalah dir flash tanda tanya. Ini menunjukkan file bantuan untuk perintah direktori. Kita praktekkan langsung. Nah, ini seperti ini. Berikutnya adalah ipconfig. Perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi seperti IP address,
netmask, gateway, hostname, bahkan sewa IP address pada network adapter yang terpasang pada komputer. ipconfig. Ini sudah tertera IP versi 6 address, IP versi 4 address, kemudian subnet mask, default gateway juga tertulis. Kemudian berikutnya adalah ipconfig all. Perintah ini memberikan informasi hampir sama dengan perintah ipconfig default, namun lebih banyak. Lebih banyak isinya. Kemudian berikutnya adalah sama ipconfig flash, tanda tanya. Demikian juga ipconfig release. Ya, ipconfig release digunakan untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address. Apabila perintah ini dijalankan, maka konfigurasi IP address komputer akan menjadi kosong. Ketika dijalankan, koneksi akan dinonaktifkan, kemudian diaktifkan kembali, tetapi komputer tidak mendapatkan konfigurasi IP address dari DHCP server. ipconfig release. Selanjutnya adalah ipconfig renew. Perintah ini digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adaptor jaringan, di mana koneksi ini akan mengambil nama koneksi secara spesifik, hanya berjalan pada klien yang telah dikonfigurasi oleh DHCP. ipconfig renew. Ini sudah muncul. Kemudian berikutnya adalah ipconfig display DNS. Perintah ini digunakan untuk menampilkan domain name system DNS, display DNS. Ini Windows IP configuration Teredo IP versi 6 microsoft.com. Kemudian berikutnya adalah ipconfig flush DNS. Perintah ini digunakan untuk mengosongkan atau mereset Kemudian berikutnya ipconfig register DNS digunakan untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat. Sudah diregistrasi. Kemudian berikutnya adalah ping. Perintah ini digunakan untuk menampilkan berkas bantuan untuk perintah ping.
ping. Kemudian berikutnya adalah ping komputer localhost dan komputer lainnya pada jaringan. Ping google.com. Ping google.com. Kemudian berikutnya adalah ping terus-menerus, tidak usah dipraktekkan. Kemudian berikutnya adalah perintah netstart. Netstart digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang dipakai. Pada prinsipnya, netstart sama dengan task manager. Jika task manager menampilkan proses dan aplikasi yang sedang berjalan, sedangkan netstart menampilkan layanan informasi jaringan yang sedang dipakai beserta dengan informasi lain seperti IP dan portnya. Ketika diketik netstart, maka akan muncul active connection, diantaranya adalah proto, local address, foreign address, dan state. Berikutnya, perintah netstart min a. Nah, akan muncul active connection proto, local address, foreign address, dan state. Selanjutnya adalah perintah npstart. Perintah ini berfungsi untuk menampilkan informasi NetBIOS melalui TCP/IP. Biasanya perintah ini digunakan untuk mengidentifikasi jaringan remote atau komputer file sharing diaktifkan. NetBIOS telah dikembangkan pada tahun 1980 untuk mengizinkan aplikasi berkomunikasi melewati layar OSI model npstart. 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 Kemudian berikutnya tracer. Perintah digunakan untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Ya, kita contohnya tracer www.microsoft.com. Ya, men-tracking rute.
Berikutnya adalah pathing. Pathing ini digunakan untuk mengukur network latency dan network loss. Pathing mempunyai sistem kerja yang mirip dengan gabungan antara ping dan tracer. Kemudian berikutnya adalah NSLOOKUP. NSLOOKUP adalah tool yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai, dan dapat digunakan untuk mendiagnosis server DNS. Kita ambil contoh mencari DNS-nya google.com. Nah, ini sudah tertera servernya dengan menggunakan IP 192.168.1.1. Alamatnya sama, namanya adalah google.com alias google.com. Berikutnya adalah routing. Perintah root digunakan untuk menambah, membuang, atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Perintah ini biasanya digunakan untuk host dalam sebuah jaringan yang mempunyai 2 atau lebih router. Router yang digunakan untuk menyusun traffic komunikasi host berdasarkan IP dan subnet serta router atau gateway. Nah, ini sudah muncul seperti ini. Rute add adalah untuk menambah perintah routing. Contohnya seperti pada gambar. Demikian tadi praktek tugas 2 mata kuliah jaringan komputer. Terima kasih atas perhatiannya.